Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbaikan dari web yang telah saya buat sebelumnya. Yang pada sebelumnya kita sudah membahas tentang pemasangan template dan data partial view. Nah, di mana saya sudah git semuanya ya. Semuanya sudah saya git. Sini ada commit. Yang pertama itu ada di perbaikan directory pages. Nah, di dalam pages itu kita hanya memasukkan kita memasukkan di dalam pages itu adalah usernya kita, terus ada kategori beritanya kita dan juga ada apa namanya? eh untuk warganya juga. Nah, karena di pertemuan sebelumnya user, warga sama kategori berita saya itu terpisah-pisah teman-teman. Nah, jadi dijadiin satu, dijadiin yang namanya pages dan dimasukkan ke dalam pages itu. Nah, yang di luar-luar ini saya udah hapus ini resource view profile, terus ada welcome to sama welcome back-nya sudah saya hapus. Nah, yang kedua teman-teman. Nah, yang kedua itu ada eh tambahkan icon-icon. Nah, di sini ada perubahan tampilan indeks warga. Di sini saya ada mengubah beberapa ya teman-teman, ada push tiles, ada dokumen. Ini saya ada tambah script juga, ini enggak ada teman-teman. Sini juga ada saya ubah sedikit kategori beritanya karena sebelumnya error ya teman-teman di kategori berita saya. Di kategori berita indeksnya saya ada menambahkan sesuatu nih, ada menambahkan styles teman-teman. Ada style kategori card. Nah, di sini kita merubah tampilan web kita itu seperti ini teman-teman. Nah, ini awalnya itu misalnya kita keluar dari akun kita ya teman-teman. Ini kita ini dulu. Nah, di sini ada icon-iconnya juga teman-teman, ada akses cepat, terus ada kolaborasi mudah, terus dia ada pesan selamat datang kembali. Terus di sini kita bisa daftar. Nah, di sini ada informasi-informasi deskripsinya. Bergabung dengan Bina Desa, daftar sekarang untuk mengakses semua fitur platform desa digital kami, yaitu ada informasi desa real time, layanan administrasi, komunikasi digital, dan data terlindungi. Kita bisa membuat nama lengkap kita, misalnya Ahmad. Sini kita buat ahmad@gmail.com. Nomor teleponnya kita sembarangan aja ya teman-teman. Ini ada perintah masukkan NIK-nya itu 16 digit. Jika enggak dia enggak bisa teman-teman. Misalnya kita segini nih, alamat lengkapnya Jalan Danau, sandinya mungkin salah. Oke, terus di sini ada juga menyetujui syarat dan ketentuan kebijakan privasi ya teman-teman. Daftar sekarang, kita juga bisa daftar menggunakan Google. Kita bisa daftar menggunakan Google ataupun kita bisa daftar menggunakan Facebook ya teman-teman. Create new account ya, preset ya teman-teman ya. Oke, kita masuk aja lewat Gmail yang udah kita buat ya teman-teman. Ini pakai nama saya, masuk, dan dia langsung masuk ke dalam Bina Desa. Nah, tujuan saya menghapus welcome tadi supaya pas kita membuat tes ini dia itu nggak masuk ke dalam template awal dari Laravel teman-teman. Template yang biasanya welcome to Laravel itu teman-teman. Nah, jika kita pencet ini dia akan langsung masuk ke dalam web kita, yaitu Bina Desa ya teman-teman. Ini dashboardnya, ada informasi terbaru dari desa, program bantuan sosial dan lain-lain ya teman-teman. Nah, yang tadi itu perubahan yang tadi ada di indeks, yaitu ada style card yang saya tambahkan juga pada user,
pada user juga dan pada warga indeks juga ya teman-teman. Sehingga dia itu jadi seperti ini teman-teman. Dia itu nggak jadi tabel lagi teman-teman. Kalau misalnya jadi tabel kan itu kan kesannya kayak admin gitu ya teman-teman. Nah di sini ada data-data user-usernya, ada banyak data user, ada kategori beritanya juga, kita bisa tambah. Untuk tambahnya masih seperti ini teman-teman, masih default. Misalnya kita masukin bla 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 dan simpan datanya dan bisa ketambah ya teman-teman. Nah, oh, nomor KTP yang already taken. Nah, kalau misalnya sama, dia nggak bisa sama teman-teman. Jadi kita buat sembarangan aja teman-teman. Kita simpan dan dia masuk ke dalam data warga ya teman-teman. Terus ada kategori beritanya juga dan ada manajemen user. Dari sini juga ada shortcut untuk masuk ke dalam eh, data warganya, tambah data. Yang kedua itu saya menambahkan ini teman-teman. Nah, aduh, keluar teman-teman. Nah, saya juga menambahkan WhatsApp floating, di mana ini tuh berfungsi untuk eh, dia itu muncul gitu teman, untuk kita masuk ke dalam WhatsApp teman-teman. Nah, kita misalnya pengen ngubungin admin nih, nah kita langsung ke tombol yang di bawah ini teman-teman. Tadi ada di web saya, nah ini dia tombol floatingnya itu, dia itu supaya nggak mengganggu ya teman-teman. Di dalam ini misalnya kita taruhnya di footer ini teman-teman, ini mengganggu, jadi kita buatkan floating saja biar dia eh, saat kita scroll itu dia nggak hilang teman-teman. Ya kita pencet floatingnya, dia akan mengarah ke WhatsApp teman-teman, WhatsApp adminnya. Kita bisa continue sama open aplikasi. Sini saya menambahkan ini floating WhatsApp juga. Ini ada href, dia memanggil WhatsAppnya. Terus ada pesannya juga, halo admin, saya ingin bertanya tentang web Bina Desa. Terus ada juga floating WhatsApp button untuk stylenya teman-teman. Juga ada margin bottomnya. Ada saya ubah-ubah sedikit juga untuk CSS-nya. Bikin login juga saya ada membuat partial view juga teman-teman. Karena kemarin digabung teman-teman. Juga ada media dan lain-lain. Nah yang terakhir itu saya ada uh, nih. Yang terakhir saya itu akan menjalankan semua web saya supaya dia bisa berjalan dengan baik teman-teman. Jadi kita masukin datanya itu nggak ada yang error gitu teman-teman. Coba demokan aja. Ini tadi ya teman-teman, saya udah buat akun. Coba kita buat akun teman-teman. Ya, data warga kita log out dulu. Kita daftar dulu di sini. Ini Muhammad Sumbul. Nah ini tadi udah kesimpan datanya teman-teman. Yang tadi Jalan Danau ya teman-teman. Jalan Danau. Selapan. Nah, ingat email. Salah. Ini password ya teman-teman. Setujui. Nah, di sini ada perintah, dia terus masukin 16 digit ya teman-teman, seperti yang saya bilang tadi. Sandinya juga keulang ya teman-teman, karena kita nggak masukin nicknya dengan baik dan benar. Salah teman-teman. Oh, ada typo ini berarti.
setuju dan kita daftar. Ini tambahkan data warga. Ya, tadi data warga udah, tapi kita buat aja teman. Simpan datanya. Coba kita lagi terus simpan data. Tadi udah ya teman-teman, yang data warga. Terus kita masukin kategori berita, misalnya kategorinya pembinaan. Dikumpulkan di bla bla bla, dan datanya berhasil ditambahkan. Sudah manajemen user. Oh ya, yang tadi edit ya teman-teman. Kita coba edit. Nomor KTP-nya kita ubah barengan aja teman-teman. Dan dia bisa berhasil nge-update. Terus kita coba hapus. Hapus. Dia juga udah terhapus dan ada flash datanya juga teman-teman. Kategori berita yang tadi kita hapus coba. Sudah berhasil terhapus. Juga bisa kita edit kategori beritanya. Bina Desa Jaya misalnya, kita tambah ya teman-teman. Juga bisa berhasil diperbarui. Ada manajemen user juga. Kita passwordnya nggak bisa ketampil ya teman-teman, karena kita sendiri yang tahu password kita seperti apa. Ini yang tadi Muhammad Sumbul. Terus ada emailnya juga Ahmad. Terus bisa kita edit sumbul@gmail.com, Ahmad 123 deh. Passwordnya juga bisa diubah, tapi kalau jika nggak ingin diubah kita bisa ngosongin aja, kita simpan aja. Ini nge-lag teman-teman. Kita masukin sini Sumbul, ini passwordnya Ahmad. Oke, dia udah berhasil keubah ya teman-teman. Juga bisa logout. Nah, dia udah berhasil logout dan kembali ke dalam Bina Desa tes login. Nah, ini saya juga ada menerapkan partial data view pada bagian dashboard. Ada banyak nih dashboard. Ini saya hapus untuk welcome blade yang kemarin. Terus ada database migration juga, karena kemarin bermasalah teman-teman. Di sini saya sudah memakai extends layout case app sama section content. Ini juga dihapus ya teman-teman, diubah. Terus di bawahnya itu ada end section ya teman-teman. Untuk main saya tidak hapus karena ini berbeda dengan yang ada di dalam partial data view. Juga ini yang tadi saya hapus ya teman-teman. Kita masuk dulu ya teman-teman sebelum closing. Oke, baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan semoga partial data view atau materi yang hari ini saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.